Salam bela negara. Apa kabar mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Nah, tanpa terasa kita sudah 4 minggu ya pada sesi keempat sekarang pada hari ini. Dan hari ini di dalam Digital Community Service ini, dalam channel ini, saya akan berbagi kepada kalian mengenai konsep kekuasaan dan legitimasi. Nah, selamat menyaksikan. Sekarang pertanyaannya, apa itu kekuasaan? Nah, kekuasaan merupakan satu kemampuan dari seseorang atau dari satu lembaga atau dari sekelompok orang untuk mempengaruhi orang yang lain untuk melaksanakan sesuatu yang dia inginkan. Nah, bahkan bisa saja melakukan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh orang tersebut, tetapi karena ada unsur pemaksaan, maka orang lain bersedia untuk melakukannya. Nah, itulah kekuasaan. Nah, ada hal yang saya ingin kalian paham, bahwa kekuasaan ini harus dipahami sebagai kata kerja, bukan kata sifat, apalagi sebagai kata benda. Kenapa demikian? Karena jika kita menganggap kekuasaan ini sebagai kata benda, saya khawatir kita akan terjebak pada satu pemahaman bahwa kekuasaan ini seperti satu benda yang wajib kita miliki, yang wajib kita genggam, dan wajib menjadi milik kita, kepemilikan kita untuk seterusnya. Nah, mengapa kekuasaan ini perlu dipahami sebagai kata kerja? Ya, karena kekuasaan itu selalu berkaitan dengan yang namanya aksi, ya, kegiatan, dan juga interaksi. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa pisahkan kekuasaan ini dengan hubungan antar subjek. Misalnya hubungan antar pemerintah dan rakyat, atau hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Nah, kita tidak bisa berkuasa tanpa adanya relasi atau hubungan, atau tanpa berelasi. Atau kita misalnya berkuasa tanpa sebuah aksi. Nah, ini tidak mungkin bisa terjadi secara sehat. Kekuasaan yang seperti ini akan berjalan secara tidak sehat jika tidak ada aksi dari si penguasanya. Nah, inilah yang perlu kalian pahami pertama-tama ketika memahami konsep kekuasaan ini. Nah, oleh setiap pemangku kepentingan kekuasaan, agar tidak seperti saat ini gitu ya, banyak penguasa-penguasa negara itu berusaha keras untuk mempertahankan kekuasaannya, seolah kekuasaan itu adalah miliknya sendiri dan harus dimiliki untuk selama-lamanya, seterusnya sepanjang dia hidup. Nah, sehingga akhirnya mendatangkan banyak pro kontra polemik di tengah masyarakat atau di tengah rakyat di mana dia berkuasa. Ya, kemudian padahal dia sendiri pun sebagai pemerintah atau sebagai penguasa tidak pernah menjalankan kekuasaan itu dengan baik, dengan sebagai sebuah kata kerja di mana perlu ada yang namanya aksi dan juga interaksi di dalamnya. Nah, banyak penguasa negara itu berusaha keras untuk mempertahankan setiap kekuasaannya dengan berbagai cara. Nah, sekalipun itu dengan cara yang curang, padahal tidak ada aksi sama sekali. Nah, tanpa pemahaman makna dari kekuasaan ini sebenarnya sebagai kata kerja, maka kekuasaan hanya akan menjadi kediktatoran yang diikuti dengan penolakan dari berbagai pihak. Nah, satu saat ketika nanti kalian sudah dipercayakan dalam dunia karir, kalian dipercayakan satu kedudukan di mana kalian punya satu kekuasaan di atas orang lain, maka ingat, kekuasaan itu adalah sebuah kata kerja di mana perlu ada aksi dan perlu ada relasi, perlu ada interaksi di dalamnya. Bukan sekedar hanya berkuasa dan meminta orang lain atau pihak lain untuk melaksanakan apa yang kalian kehendaki dan untuk kepentingan pemeliharaan kekuasaan kalian tersebut. Sekarang bagaimana dengan legitimasi? Nah, legitimasi adalah pengaturan keabsahan atas kekuasaan seseorang, ya, yang punya wewenang dan kemudian dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, tidak bisa dikatakan seseorang itu punya kekuasaan pada orang lain tersebut bila orang itu tidak mengakui adanya relasi dan wewenang di atasnya, di antara mereka berdua. Saya beri contoh ya, ada seseorang yang berkuasa, artinya dia punya wewenang. Ya, kalau dia berkuasa, artinya dia punya wewenang. Tapi kemudian dia menjadi dia menerapkan satu sistem seperti one man show. Ya, one man show itu artinya dia yang memegang semuanya tanpa ada interaksi dengan pihak lain.
ya, tanpa ada relasi dengan pihak lain, dengan yang dikuasai olehnya gitu. Nah, lama-kelamaan orang ini tidak akan diakui kekuasaannya dan wewenangnya, ya, karena tidak pernah ada yang namanya relasi di dalamnya. Nah, untuk lebih memahami konsep legitimasi, maka ada 2 pertanyaan penting yang bisa kita ajukan, ya, yaitu yang pertama, kekuasaan macam apa yang perlu atau yang baik untuk dilegitimasi. Kemudian yang kedua, siapa sih yang berhak untuk memberikan legitimasi? Dari mana sumber-sumbernya itu? Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Intinya legitimasi itu bicara mengenai keabsahan, pengakuan terhadap satu kekuasaan, di mana di dalamnya juga ada wewenang. Nah, wewenang atau kekuasaan yang bisa dilegitimasi tentunya adalah wewenang yang dapat dibenarkan oleh semua norma-norma yang berlaku, ya, atau kekuasaan yang sejalan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, ya, yang sejalan dengan norma hukum, sejalan dengan norma agama, kesusilaan, dan juga kesopanan. Nah, ini merupakan tipe kekuasaan yang pantas untuk dilegitimasi. Lalu, dari mana sebenarnya asal dari sebuah legitimasi? Nah, dari mana sumbernya? Dari mana datangnya? Seperti tadi waktu kita bertanya mengenai dari mana kekuasaan itu datang. Nah, dari mana legitimasi ini berasal? Sumber-sumber dari legitimasi ini berbeda-beda, ya. Ada sumber legitimasi yang dipakai misalnya untuk melegitimasi kekuasaan yang mempengaruhi satu corak kekuasaan. Nah, karena kita bicara konteksnya itu adalah negara atau warga negara, maka sumber legitimasi itu menentukan corak dari kekuasaan di atas negara atau di atas warga negara tersebut. Paham ya? Jadi sumber legitimasi itu akan menentukan corak kekuasaan di atasnya, ya, di atas sebuah negara. Ya, dari mana legitimasi itu berasal, itu akan menentukan corak dari kekuasaan di atas negara tersebut. Ya, nanti kalian akan lihat bagaimana detailnya. Oke, kita akan lihat sama-sama sumber-sumber dari legitimasi ini. Sumber-sumber dari legitimasi antara lain yang pertama ada legitimasi religius. Artinya legitimasi ini bersumber dari satu kekuasaan yang transenden, ya, biasanya disebut dengan Tuhan. Jadi merasa bahwa legitimasi yang dia dapat untuk si penguasa ini berasal langsung dari Tuhan. Nah, biasanya negara-negara ini adalah negara yang bercorak religius. Saya kasih contoh misalnya Vatikan. Ya, pemimpin dari Vatikan, ya, mereka merasa bahwa sumber legitimasi kekuasaan mereka itu berasal dari suatu hal yang transenden, yaitu Tuhan. Dan mungkin kalau kita bisa lihat dalam masyarakat budaya yang ada di Indonesia, ya, masyarakat budaya yang ada di Indonesia ini masih sangat kental dengan kekuasaan di atas suku-suku itu, dan ada suku-suku di Indonesia ini masih percaya bahwa kekuasaan dari kepala suku ini datang dari hal yang transenden, dari yang mereka sebut sebagai Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, sumber legitimasi yang kedua itu adalah namanya legitimasi elitis. Nah, legitimasi elitis ini artinya legitimasinya ini berasal dari kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang yang berkuasa itu atau dari kelompok yang berkuasa itu. Saya beri contoh dari pembagian legitimasi elitis ini, ya. Jadi ada 3 jenis legitimasi elitis di sini. Jadi yang pertama itu legitimasi aristokratis. Legitimasi aristokratis ini artinya legitimasi yang datang dari golongan masyarakat yang dinilai lebih unggul, ya. Misalnya golongan masyarakat yang dinilai lebih unggul dalam hal finansial misalnya, ya, dan sebagainya. Misalnya legitimasi aristokratis itu misalnya datang dari orang-orang borjuis misalnya terhadap satu kekuasaan. Itu legitimasi aristokratis. Lalu yang kedua itu namanya legitimasi pragmatis. Nah, legitimasi pragmatis ini adalah legitimasi yang datang langsung dari orang-orang yang berkecimpung dalam kalangan militer. Nah, kita udah tahu ya, misalnya legitimasi yang datang dari kelompok Tentara Nasional Indonesia, gitu ya, yang mengakui legitimasi kekuasaan dari Bapak Presiden Joko Widodo misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian legitimasi elitis yang ketiga itu, jenis yang ketiga adalah namanya legitimasi ideologis. Artinya legitimasi yang datang dari orang-orang yang punya atau memegang ideologi yang sama. Ya, misalnya saat kalian misalnya keluar negeri menjadi mahasiswa
di luar negeri, kemudian kalian bersatu dengan perkumpulan mahasiswa di sana. Nah, kemudian nanti bikin satu organisasi dan nanti misalnya akan melakukan pemilihan ketua organisasi. Nah, biasanya yang terpilih adalah orang-orang yang punya satu ideologi yang sama. Ya, misalnya orang-orang Indonesia berarti satu ideologi Pancasila misalnya. Nah, mereka akan mendukung orang tersebut untuk menjadi ketua organisasi. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian sumber legitimasi berikutnya yang ketiga yaitu legitimasi demokratis. Artinya sumber legitimasi ini datangnya dari kedaulatan rakyat. Nah, ini banyak ya, misalnya pada saat pemilihan presiden secara langsung, kemudian terpilihlah presiden tersebut sebagai penguasa, maka dia akan memperoleh yang namanya legitimasi demokratis yang berasal dari rakyat yang telah memilihnya. Nah, ada satu lagi konsep yang ingin saya bagikan kepada kalian yang berkaitan dengan ketiga unsur tersebut, ya, yaitu tentang kedaulatan. Nah, filsuf yang pertama kali berbicara mengenai kedaulatan ini adalah Jean Bodin. Dan Jean Bodin ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Prancis, ya, dan dia menuliskannya itu dalam buku De la République pada tahun 1576, dan pada saat dia menulis itu masih sementara terjadi perang saudara di Huguenot, dan juga perang saudara ini terjadi antara rakyat dan kerajaan. Nah, konflik antar perang saudara ini kemudian mendorong Jean Bodin untuk mengajukan pendapatnya. Nah, menurut Jean Bodin bahwa semua konflik yang terjadi antara penguasa dan rakyat, ya tadi kita sudah bahas ya, kekuasaan ada penguasa, ada wewenang yang dalamnya. Nah, semua konflik yang terjadi antar penguasa dan rakyat ini hanya dapat diatasi bila keduanya itu bersatu dalam satu organisasi di dalam satu wilayah yang kuat, ya, yang berdiri di atas semua hukum dan organisasi lain buatan manusia. Jadi artinya jika penguasa dan rakyat ini disatukan dalam satu wilayah yang punya kekuasaan, tentunya kekuasaannya itu bersifat lokal. Maksud saya adalah kekuasaan itu bersifat kewilayahan gitu, hanya berlaku dalam wilayah tersebut. Maka disitulah dapat terjadi perdamaian antara si penguasa dan yang dikuasai, gitu ya. Nah, buat dia inilah makna dari kedaulatan, yaitu kekuasaan yang terjadi tanpa batas dalam konteks tadi yang saya bilang kewilayahan. Jadi hanya dalam konteks kewilayahannya sendiri. Artinya apa? Di wilayah orang lain maka kekuasaan itu tidak akan berlaku. Nah, seperti negara ya, negara berdaulat. Jadi kekuasaan Bapak Presiden Joko Widodo ini hanya berlaku dalam konteks wilayah NKRI. Nah, ketika itu keluar dari perbatasan NKRI, maka kekuasaan itu sudah bukan lagi kekuasaan Bapak Joko Widodo, Presiden kita, ya, tapi sudah kekuasaan dari penguasa dari wilayah tersebut. Nah, secara definisi, kedaulatan itu berbicara mengenai wewenang penuh dalam sebuah wilayah. Nah, sekarang kira-kira bisakah kalian menarik kesimpulan hubungan antara tadi kekuasaan, wewenang, terus kemudian kedaulatan, dan juga legitimasi? Saya pikir sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai kekuasaan dan legitimasi. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini, dan saya juga berharap nanti kita akan terbuka diskusi lebih dalam lagi di dalam kelas-kelas online kita berikutnya. Sampai bertemu lagi. Salam bela negara.